Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kembali bersama dengan saya pagi hari ini kita akan belajar dan merenungkan bersama tentang ajaran Tuhan Yesus Hamasiah supaya kita ini menjaga diri dari ragi orang-orang Farisi yaitu kemunafikan. Seperti yang tertulis di kitab Lukas pasal 12 ayat yang pertama. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah belajar bagaimanakah ciri-ciri orang yang munafik yang harus kita waspadai supaya kita tidak tertipu oleh mereka dan sekaligus kita belajar waspada dan menjaga diri supaya kita tidak berlaku munafik dalam hidup ini. Maka pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan bersama Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh munafik. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh munafik adalah karena orang yang munafik yang hidup di dalam kepura-puraan, sejatinya mereka sedang berdusta dan hal itu membuat seseorang menjadi rekan kerja dan sekutu dari hasatan atau yang lebih sering dikenal dengan iblis. Dengan kata lain bahwa seseorang yang berdusta, seseorang yang hidup di dalam kemunafikan dan kepura-puraan menjadi anak dari Satan. Karena hasatan atau iblis itu adalah bapak dari segala pendusta. Mari kita baca di Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-43 dan juga ayat 44. Mengapa kamu tidak mengerti perkataanku? Sebab kamu tidak bisa mendengarkan firmanku. Kamu berasal dari bapakmu si iblis dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan ia tidak berdiri dalam kebenaran karena kebenaran tidak ada di dalam ia. Tatkala seseorang berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri karena ia dan bapaknya adalah pendusta. Itulah yang pertama Bapak Ibu, kita tidak boleh munafik karena orang-orang yang munafik adalah sekutu dan menjadi anak dari hasatan. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh munafik saudara? Karena segala dosa dan kemunafikan yang disembunyikan oleh seseorang akan dibuka suatu saat. Jika tidak pada masa hidupnya, jika tidak pada masa sekarang ini, maka pasti akan dibuka pada hari penghakiman nanti. Ini sangat mengerikan saudara. Mari kita baca dulu di Lukas pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan, dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sebab apapun yang telah kamu katakan dalam kegelapan, dia akan terdengar dalam terang. Dan apa yang telah kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar-kamar, ia akan diberitakan di atas atap-atap rumah. Itulah konsekuensinya kalau orang menyembunyikan suatu dosa, kepura-puraan dan kemunafikan, maka dia akan diumumkan kepada banyak orang. Suatu saat akan disingkapkan saudara. Dan sekali lagi yang paling parah adalah kalau tidak disingkapkan di masa hidupnya, maka hal tersebut tetap akan disingkapkan dan dinyatakan pada saat penghakiman nanti. Mari kita baca di 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima. Karena itu janganlah menghakimi apapun sebelum waktunya sampai Tuhan datang. Dialah yang sekaligus akan menerangi hal-hal kegelapan yang tersembunyi dan akan menampakkan niat-niat hati. Dan kemudian kepada masing-masing akan datang pujian dari Elohim. Saya akan garis bawahi dan baca ulang di bagian ini. Dialah yang sekaligus akan menerangi hal-hal kegelapan yang tersembunyi dan akan menampakkan niat-niat hati. Hal-hal yang disembunyikan pada saat dia hidup di dunia, niat-niat seseorang, niat-niat jahat yang barangkali semasa hidupnya tidak diketahui oleh orang-orang lain, pada masa penghakiman tetap akan disingkapkan, saudara, tetap akan dinyatakan. Lalu yang ketiga, saudara, kenapa kita tidak boleh munafik? Karena kemunafikan itu adalah tanda bahwa seseorang tidak takut akan Elohim, tetapi dia ini lebih takut kepada manusia. Dia tidak takut berbuat dosa
dan mendukakan Tuhan, tetapi ketika dia berbuat dosa dan menyembunyikannya di hadapan orang lain, dia takut ketahuan oleh sesamanya dan dicap sebagai orang berdosa. Padahal memang dia betul-betul berdosa, saudara. Mari kita baca di Lukas pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Lukas pasal 12 ayat 4 dan 5. Namun aku berkata kepadamu, sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, dan sesudah itu tidak dapat melakukan sesuatu yang lebih. Namun aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah terhadap dia yang setelah membunuh mempunyai otoritas untuk melemparkan ke dalam neraka. Ya, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kita harus takut kepada Elohim yang punya otoritas untuk melemparkan setiap orang berdosa, setiap orang-orang yang munafik ke dalam neraka. Oleh karena mereka tidak bertobat dari dosa-dosa dan kemunafikannya. Hal yang keempat, kenapa kita tidak boleh munafik, saudaraku? Karena orang yang munafik itu membuktikan diri tidak memiliki Roh Kudus, di mana Roh Kudus memiliki kasih karunia yang akan memperbaharui hati dan hidup setiap orang. Roh Kudus tidak berkarya di dalam diri orang itu karena memang dia tidak ada di sana. Dan orang itu memang tidak mengizinkan Roh Kudus berkarya memperbarui hati dan kehidupannya. Mari kita baca di Roma pasal 8 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara. Dan kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Elohim tinggal di dalam kamu, tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Hamasiah, ia bukanlah miliknya. Dan jika Hamasiah ada di dalam kamu, memang tubuh itu mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup karena kebenaran. Jadi seseorang yang memiliki Roh Kudus, seseorang yang memiliki Roh Kristus di dalam dirinya, maka dia akan mati terhadap dosa. Dia tidak akan hidup bagi dosa. Dia tidak akan diperbudak oleh dosa. Dia tidak akan hidup di dalam kepura-puraan dan kemunafikan. Tetapi dia akan hidup oleh kebenaran. Karena roh Elohim adalah roh yang membuat dia mampu untuk hidup di dalam kebenaran itu. Dan yang terakhir, saudara, hal yang kelima, kenapa kita tidak boleh munafik? Karena orang yang munafik itu, yang masih terus hidup di dalam dosa, ia tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Di dalam kitab Mattityahu atau Matius pasal 23 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus Hamasiah berkata, hai ular-ular, hai keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ini konsekuensi yang sangat mahal yang harus dibayar oleh orang-orang berdosa yang hidup di dalam kemunafikan. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Pagi ini kita belajar betapa ngeri konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang yang terkena ragi orang-orang Farisi, yaitu kemunafikan. Yaitu orang-orang yang tetap hidup di dalam dosa, namun menutupinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, menutupinya dengan perilaku-perilaku yang tampaknya saleh di hadapan manusia. Maka marilah pagi ini kita berdoa supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran dan ketulusan. Kita minta Roh Kudus memperbaharui kehidupan kita, memampukan kita supaya kita hidup dalam kebenaran, bukan di dalam dosa dan kepura-puraan. Saya juga berdoa kalau ada di antara saudara yang ketika menyaksikan video pagi ini dan saudara merasa diri sebagai orang-orang yang terikat dengan dosa. Saudara tahu bahwa apa yang saudara kerjakan adalah sesuatu yang berdosa dan salah di hadapan Tuhan. Saudara tahu bahwa hal tersebut akan mendatangkan maut bagi saudara suatu saat kelak. Tetapi saudara tidak berdaya. Saudara tidak mampu untuk mengalahkan dosa itu.
saudara tergoda untuk melakukannya karena memang saudara terikat. Maka saya memberikan saran kepada saudara, datanglah kepada Tuhan, rendahkan diri saudara kepadanya, akuilah dosa-dosa saudara, mintalah pengampunan, dan mintalah supaya Tuhan melepaskan saudara dari roh-roh yang membelenggu saudara, yang mengikat saudara untuk terus hidup di dalam dosa sekarang ini. Saya ajak kita untuk membaca di 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 atau 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Yohanes memberikan jaminan, dia tahu betul bahwa Elohim kita di dalam Yesus HaMasiah adalah Elohim yang setia. Ia adalah Elohim yang adil, yang kalau kita ini mau mengakui dosa-dosa kita di hadapannya, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan dikatakan tadi, Dia akan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Artinya segala kemunafikan, segala dosa-dosa, dan roh-roh yang membelenggu kita akan dibersihkan oleh Tuhan dari hati dan kehidupan kita. Dan kalau saudara sudah melakukannya, namun ternyata saudara tetap belum bisa lepas dari dosa, maka carilah gembala saudara di mana saudara beribadah, mintalah saudara untuk dilepaskan dari roh-roh yang membelenggu saudara. Saya dorong saudara untuk doa pelepasan, diimami dan dibimbing oleh gembala saudara atau oleh orang lain yang memang mampu untuk melepaskan saudara dari roh-roh yang membelenggu saudara selama ini. Sehingga kita ini betul-betul hidup dalam kemerdekaan, kita tidak lagi hidup dalam dosa, dan kita tidak menutupinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan mulia di hadapan manusia. Kita tidak berlaku munafik, kita tidak hidup dalam kepura-puraan, tetapi betul-betul dalam ketulusan dan kebenaran. Maka saya percaya hidup kita akan diberkati dan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Semangat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus HaMasiah atau Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.